Di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam. Berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawain udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat, walau Ustaz, anak doain semuanya bisa kayak begitu. Betul. Bisa Suf, sambil kayak seng gitu, kebelai gitu kepala. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Bisa Suf, kamu tidur nggak malu. Engkau mengaku umatku Suf, sedangkan aku memanggil-manggil umatku, ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, autiru, witir kalian semua. Fa illam tautiru falaisa minni. Kalau kalian tidak witir, bukan dari golonganku. Bisa tidur Suf? Nggak bisa bos, langsung bangun aja udah, wudu aja udah. Saudara yang di hari Senin dan Kamis tidak berpuasa, ya nggak apa-apa, yang namanya juga sunnah. Tapi saya doain minimal ada begini nih, minimal nih. Hari Senin, Senin pagi, Senin siang, Senin sore, belum datang maghrib, makan siang dikasih rasa malu. Saya doain Senin Kemis makan siang, ya nggak puasa tanda, tapi situ dikasih rasa malu. Kenapa? Ada Rasul ngeliatin. Kalau bisa kayak begitu tuh, itu namanya udah habib ilainal iman. Pertanyaan, saya menonton ceramah di YouTube, ada salah seorang kiai mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Beliau katakan beliau mencium tangan dan meluk Rasulullah SAW. Apakah benar bisa bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar. Ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti, harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup, ya. Jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini enggak mungkin. Nabi sekarang sudah dikubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar,
Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah, Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar, Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak pernah, Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain, Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin, tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi? Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa enggak heboh seperti itu? Ya, kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang, kemudian keluar. Kan susah, keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu. Itu berarti kan kuburan terbongkar. Apa enggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Jadi itu saya katakan khurafat. Khurafat itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Aneh kalau orang di zaman sekarang ngaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang zaman sekarang ngaku bisa ketemu Nabi. Saya kemarin ketemu sama Nabi waktu saya jalan ke sini, ketemu sama Nabi. Nabi memberikan wasiat kepada saya untuk mengamalkan wirid-wirid ini dan itu. Oh, selamat Pak, sampean jadi sahabat. Loh iya kan? Sampean jadi sahabat Nabi ini. Karena diantara definisi sahabat ini apa? Ketemu Nabi. Bukan dalam keadaan mimpi ya, dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga ketemu Nabi SAW. Sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi zaman sekarang, ya kan, banyak sahabat-sahabat Nabi di zaman sekarang. Kalau memang demikian, maka nggak bisa Nabi SAW bertemu dengan seseorang dalam keadaan terjaga, itu mustahil. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, kadzab, itu pendusta. Ya, karena Nabi nggak mungkin bertemu seorang manusia dalam keadaan terjaga. Kalau di mimpi mungkin, ya mungkin, meskipun kita harus teliti bagaimana Nabi yang dia lihat di dalam mimpinya. Ya, karena aneh-aneh orang ketemu Nabi, Nabinya putih bersih, ya terus ya pokoknya putih, ganteng, gak ada jenggotnya. Nabi KW itu.